Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handasya Fitri dengan NIM 106230045. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 3 tentang pemidanaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, materi pertama tentang pemidanaan. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. Karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cakup luas, istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang khas. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berubah penderitaan. Perbedaannya hanyalah penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Materi kedua yaitu tentang tujuan pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaran penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya. Sebagai roh, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Materi ketiga yaitu tentang teori pemidanaan. Teori pemidanaan dalam hukum pidana menjelaskan dasar atau alasan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Teori-teori pemidanaan ini penting dalam menentukan tujuan dan bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan. Berikut adalah beberapa teori pemidanaan utama. 1. Teori absolut atau retributif bertujuan menitik beratkan pada pembalasan hukuman dijatuhkan karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Berprinsip, setiap kejahatan harus mendapat balasan setimpal. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi moral dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Contohnya, hukuman dijatuhkan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan tanpa memandang dampaknya bagi pelaku atau masyarakat. 2. Teori relatif atau tujuan bertujuan mengutamakan pencegahan kejahatan di masa depan. Hukuman tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah pelaku atau orang lain melakukan kejahatan. Subteori, teori pencegahan khusus, special deterrence, hukuman bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatan dengan cara mendidik, memperbaiki, atau menakut-nakuti. Teori pencegahan umum, general deterrence, hukuman bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa. 3. Teori gabungan atau kombinasi bertujuan menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan. Hukuman dijatuhkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan dan sekaligus mencegah terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku maupun oleh orang lain.
berprinsip hukuman harus adil dan seimbang, mempertimbangkan keadilan bagi korban dan perlindungan bagi masyarakat, serta memperbaiki pelaku. 4. Teori restoratif justice bertujuan mengedepankan pemulihan atau perbaikan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Berprinsip menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana melalui dialog, mediasi, atau kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Hukuman diarahkan pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Contohnya, pelaku meminta maaf kepada korban, memperbaiki kerugian yang diakibatkan, atau menjalani program rehabilitasi. Materi keempat yaitu tentang jenis-jenis pemidanaan atau hukuman di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Pidana pokok, main punishment, yaitu pidana penjara, hukuman berupa kurungan di badan di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Lamanya hukuman penjara ditentukan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana. 2. Pidana denda, hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Besaran denda ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana dan tingkat keparahannya. 3. Pidana mati, hukuman terberat yang melibatkan eksekusi mati terhadap terpidana. Hukuman mati di Indonesia hanya diterapkan untuk beberapa jenis kejahatan tertentu, seperti terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. 2. Pidana tambahan, additional punishment, pencabutan hak politik, deprivation of political right, hukuman berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, menjabat jabatan publik, dan atau hak untuk menjadi anggota partai politik. Pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu, hukuman berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu seperti dokter, guru, atau pengacara. Perampasan barang hasil kejahatan, hukuman berupa penyitaan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti uang, kendaraan, atau senjata api. Pengumuman putusan pengadilan, hukuman berupa pengutusan pengadilan kepada publik yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Selain itu, terdapat juga bentuk-bentuk pemidana lain seperti percobaan hukuman, pemberian kesempatan kepada terpidana untuk menjalani masa hukuman di luar penjara dengan pengawasan tertentu. Pelayanan masyarakat, hukuman berupa pelaksanaan kerja sosial di masyarakat tanpa bayaran, pembatasan kebebasan, seperti tahanan rumah atau jam malam. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.